Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi Ngobrolin Movie bersama aku Ulis. Di episode Ngopi kali ini aku bakal bahas drama Weak Hero Kelas 2 yang tayang di Netflix sebanyak 8 episode. Ini merupakan lanjutan dari season pertamanya, masih ngikutin kisah dari Si-eun sebagai protagonisnya. Apa yang membedakan dari season pertama, di season 2 ini latar tempatnya berubah. Jadi Si-eun ini pindah sekolah. Tapi meskipun dia pindah sekolah, konflik yang sama itu seolah selalu mengikuti dirinya. Seperti konflik bullying, konflik kekerasan, dan Si-eun juga masih tetap harus menggunakan kekerasan untuk menghadapi itu semua. Hal menarik dari Weak Hero Class Season 2 ini menurutku masih dari pemeran utamanya itu Si-eun. Karakternya emang cukup unik dan cocok banget diperanin sama aktornya. Jadi Si-eun masih tampak ngantuk, lemes. Tapi di sini dia ada latar kenapa sih dia lemes banget gitu orangnya, karena dia punya rasa bersalah. Dia di awal itu diceritain punya masalah gangguan tidur, membuat dia sulit tidur karena dia diliputi rasa bersalah karena sahabatnya itu Suho koma. Suho itu yang diceritain koma karena dia Si-eun ngerasa Suho itu koma karena dirinya gitu. Si-eun ini kan juga di sini punya teman-teman yang baru, punya konflik yang baru. Ada adegan yang aku suka dari Si-eun di sini itu kayak jadi semacam katarsis untuk Si-eunnya. Jadi dia kan mau pergi ceritanya ke luar negeri karena dia ngerasa bersalah. Dia udah bikin Suho koma, di sekolah yang sama juga dia masih kayak, dia ngerasa masih jadi penyebab kenapa temen-temennya selalu berantem gitu. Jadi ceritanya si Juntae nelpon dia dan bilang bahwa apa yang terjadi pada Suho itu bukan salah kamu. Dan di situ Si-eunnya nangis. Situ dia inget kalau dia masih punya teman-temannya yang lain dan dia masih mau bersama teman-temannya yang lain. Dia di situ memutuskan untuk nggak jadi untuk pergi ke luar negeri. Dan menurutku itu keren banget sih, bahwa orang-orang kayak Si-eun ini emang harus diomongin gitu, bahwa ya itu tuh bukan salah kamu apa yang terjadi pada orang lain. Terus selanjutnya adegan berantemnya Si-eun. Si-eun ini kan diceritain emang nggak jago berantem, tapi hal yang unik dari Si-eun ini dia punya taktik untuk berantem. Dia jago bertahan juga dan masih tetap sama pulpen andalannya untuk berantem itu. Tapi menurutku agak ada kurangnya sih Si-eun di adegan berantemnya Si-eun di season 2 ini. Terus yang hal menarik yang kedua itu ada karakter baru yang lebih unik. Jadi ya diceritain ada tokoh yang bernama Baku atau Humin. Di sini dia itu diceritain jadi orang yang jago berantem, jago bertarung. Tapi dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain gitu. Justru dia yang melarang orang untuk saling ngebully. Dia yang nggak pengen orang-orang itu berantem gitu loh. Ya, dia ingin perdamaian aja di sekolahnya. Dan dia juga punya masa lalu sama musuhnya ini, namanya Baekjin. Dan musuhnya ini ternyata teman masa kecilnya yang dia ajarin berantem. Ternyata ketika dia ajarin orang lain untuk berantem, orang lain itu justru menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang disesali dari Humin terhadap Baekjin. Hal menarik yang ketiga itu ada Suho yang muncul di ending season 2. Suho ini kan yang jadi highlight di season pertama karena dia emang yang paling jago, yang paling baik hati. Tapi di season 2 ini dia emang masih koma, selama itu komanya. Dan di season 2 ending ternyata beruntung dia sadar dan dia ketemu sama Si-eun lagi. Dia senang melihat Si-eun ternyata udah berubah, udah mau membuka diri untuk teman-teman barunya. Hal menarik yang keempat itu tentu saja last battle di episode 8. Karena last battle ini beneran adegannya menurutku cukup dramatis ya. Jadi saat hujan
Dan mereka tuh semuanya dari SMA Enjang ini pakai seragam yang biasanya jarang banget mereka tuh kelihatan pakai seragam. Di sini mereka sama-sama semuanya rapi banget mau berantem pakai seragam. Karena itu hujan jadi mereka pada bawa payung. Wah itu jadi menurutku aku cukup merinding ya pada saat nontonnya adegan last battle itu. Persiapan mereka menuju nemuin si Baekjin dan geng Union. Terus hal yang kurang menurutku di Weak Hero Class 2 ini adalah yang pertama itu kayak ada plot yang hilang. Aku nggak baca webtoonnya kayak gimana, tapi aku ngerasa kayak ada plot yang harusnya bisa diisi nih sama hal lain supaya kayak nggak ada kekosongan plot gitu. Kayak contohnya cerita di season 2 ini kan dimulai pada saat Hyoman itu membuli Juntae untuk mencuri semua ponsel anak-anak di sekolah yang tujuan dia untuk syarat jadi masuk geng Union. Nah, itu kayak berkebalikan sama prinsip yang dipegang sama Baku atau Humin. Humin ini selama ini ngejaga anak-anak SMA Enjang agar jangan masuk geng Union. Dan menurutku cerita dari Hyoman untuk mencuri ponsel ini agak lama gitu rentang waktunya. Dan kenapa Humin ini ngebiarin si Hyoman untuk ngelakuin bullying dan pencurian ponsel itu. Dia baru berhenti, Hyoman ini baru berhenti ketika Humin baru masuk lagi setelah diskors. Padahal kan menurutku Hyoman ini rentang waktunya cukup lama melakukan pencurian ponsel dan bullying ini, tapi dia baru berhenti ketika Hyoman masuk setelah diskors yang menurutku skorsnya paling seminggu atau 2 minggu gitu, yang nggak lama banget dari rentang waktu dia ngelakuin bullying itu. Jadi itu sih kenapa kayak ada plot yang hilangnya gitu, kenapa si Hyoman itu baru berhenti ketika si Baku balik dari diskorsnya. Terus ada hal yang harusnya dijelasin gitu menurutku adalah hukum Newton ketiga. Ada aksi ada reaksi, itu dijelasin, itu diomongin sama si En kepada Juntae. Yang Juntae artiin adalah dia harus berani untuk ngembaliin ponsel yang dia curi supaya dia ada reaksi dari si Hyoman. Tapi kalau menurut si En, maksud dia tuh nggak kayak gitu. Maksud dia ngomong hukum Newton ketiga itu tidak menyuruh Juntae untuk mengembalikan ponsel-ponsel yang dia curi itu, meskipun dia tahu. Tapi ketika si En mau ngejelasin maksudnya sebenarnya apa, itu kan dipotong sama teman-temannya Juntae. Nah, tapi sampai ending pun itu nggak dijelasin gitu. Maksud sebenarnya si En ngomong hukum Newton ketiga tuh kayak gimana maksudnya. Ya emang sih ada aksi ada reaksi. Maksud dari aksi di sini tuh aksi yang bagaimana? Apakah memang benar aksi kekerasan untuk memberantas kekerasan? Terus yang kurang menurutku yang ketiga, itu konflik di sini tuh kayak terlalu liar untuk anak SMA. Aku secara pribadi tuh emang rada kurang ya untuk nonton action anak SMA. Jadi menurutku konflik di series ini tuh rada liar banget, kayak bullyingnya tuh bullying yang tingkat lanjut gitu. Terus pencurian ponsel besar-besaran dan sekolahnya nggak ngambil tindakan, dan pencurian motor, pencucian uang. Untuk ukuran anak SMA itu kayak berat banget. Tapi mungkin ini biasa di cerita-cerita action anak SMA lainnya. Itu aja sih dari aku review Weak Class Hero Season 2 ini. Buat kalian yang mau nonton season 2, emang alangkah baiknya nonton season pertamanya dulu karena ceritanya tuh emang nyambung season 1 dan season 2-nya. Buat kalian yang punya pendapat lain, silakan kasih komentar di kolom. Dan itu aja review Weak Class Hero season 2 dari aku. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!